وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة يوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتابه وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisanadin muttasilin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-musannif hafizahullahu taala wa ra'ah al-haditsus sadis hadis yang ke-6 qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda birru aba'akum tabarrukum abna'akum berbaktilah kalian kepada orang tua niscaya anak-anak kalian keturunan kalian akan berbakti kepada kalian wa'ifu ta'ifu nisa'ukum dan menjauhlah kalian jagalah martabat kalian dengan kalian menjauh dari pandangan kepada apa yang haram sebagai laki-laki maka niscaya istri kalian juga akan mampu menjaga harga dirinya mampu untuk menjaga martabatnya nama baiknya sehingga mereka juga menjauh daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haditsun hasan rawahu Tabrani. Hadis hukumnya hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani. Rasulullah SAW di sini berpesan kepada kita tentang dua hal. Yang pertama, bagaimana kita diperintah oleh Rasulullah untuk bakti kepada orang tua. Bakti kepada orang tua itu keuntungan yang kita dapatkan bukan hanya di dunia, tapi juga sampai ada di akhirat. Bukan hanya di akhirat, di dunia sudah kita dapatkan keuntungan dari baktinya kita kepada orang tua. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man sarrahu ayyumadda lahu fi umrih wa yuzada lahu fi rizqi." Barang siapa yang berkeinginan untuk ditambah rezekinya oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka falyabirra walidayh wal yasil rahimah. Berbaktilah dia kepada kedua orang tuanya dan sambunglah tali silaturahmi antara kalian. Berarti orang yang bakti kepada orang tua, anak yang berbakti kepada orang tua itu dia mendapatkan keuntungan di dunia sebelum di akhirat. Dipanjangkan umurnya, artinya apa? Diberi berkah umurnya, diberi manfaat umurnya. Khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh. Khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya kalian para manusia itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik perangainya. Panjang umurnya, manfaat umurnya, barokah umurnya. Dengan sebab apa? Birrul walidain. Bakti kepada kedua orang tua. Dan ditambah rezekinya. Ditambah rezekinya ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan ditambah nominalnya, ada yang mengatakan ditambah manfaatnya, sama seperti umur tadi itu. Umur pun juga ada khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan yang ditambah itu bukan nominalnya, bukan angkanya. Umurnya tetap, tapi nilainya, manfaatnya, barokahnya. Sama seperti rezeki juga begitu, ada khilaf.
Yang ditambah bukan nominalnya, angkanya, jumlahnya, tapi barokahnya, nilainya, manfaatnya. Walaupun ada juga pendapat ulama mengatakan bahwa mengambil hukum dari zahirnya hadis. Ditambah rezekinya ya berarti ditambah jumlahnya, ditambah umurnya berarti ditambah angkanya. Walhasil birrul walidain itu adalah merupakan salah satu cara buat kita untuk nambah rezeki dan memberikan manfaat dalam umurnya kita, usianya kita. Pernah seorang pemuda datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, tanya, wahai Ali, gimana? Saya ini sudah melakukan apapun yang dianjurkan oleh Rasulullah, resep untuk menjadi orang yang lancar rezekinya. Waqiah sudah, sholat duha sudah, memperbanyak istighfar sudah, baca ini baca itu sudah, sedekah sudah. Semua resepnya Nabi udah dijalani, tapi dia mengeluh, dia sambat rezekinya macet. Aneh, nggak mungkin salah nih Nabi SAW. Maka diteliti. Sayyidina Ali ternyata mendapati, kamu kalau sholat, setelah sholat doakan orang tua nggak? Oh iya, kelupaan saya. Tarkud doa lil walidain yudhayyibul 'aish 'alal walad. Lupa, sengaja ataukah tidak mendoakan orang tua dalam sholat atau setelah sholat, lupa sengaja atau tidak mendoakan kedua orang tua kita dalam sholat atau selepas sholat, itu adalah menjadi sebab sempitnya kehidupan, macetnya rezeki, umur yang nggak manfaat, mandeknya rizki taufik, rizki hidayah dari Allah, sehingga rezekinya kita nggak manfaat, umurnya kita nggak barokah. Salah satunya lupa mendoakan kedua orang tua. Bakti kepada orang tua manfaatnya dunia sampai di akhirat. Fir'aun itu kebajut-kebajutnya manusia itu Fir'aun salah satunya. Kenapa ngaku Tuhan? Faqala ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Kebajut-kebajutnya orang itu adalah Fir'aun. Begitu ngaku Tuhan nggak langsung dikasih musibah, dikasih bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditunda 40 tahun baru dikasih bala. Apa sebabnya? Dalam sebuah tafsir, karena Fir'aun sekalipun begitu pernah bakti sama ibunya. Fir'aun itu bakti, anak yang bakti sama ibunya. Makanya ditunda azabnya oleh Allah, kehancurannya oleh Allah, kebinasaannya oleh Allah 40 tahun. 40 tahun. Sebaliknya kalau durhaka kepada orang tua, maka siksanya, akibat buruknya dia dapatkan di dunia sebelum di akhirat. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu dzunub yaghfirullahu minha ma yasha. Setiap dosa itu bisa saja Allah ampuni dosa-dosanya. Tergantung yang mana yang dikehendaki untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa yang satu diampuni, ada dosa yang lain belum tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap kita berbuat dosa masih ada potensi untuk diampuni oleh Allah, tergantung kehendaknya Allah. Illa uquqal walidain, kecuali durhaka sama orang tua. Fa innahu yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayah qablal mamat. Karena Allah akan mempercepat azabnya buat dia, pelaku kedurhakaan, anak yang durhaka sama orang tuanya di dunia sebelum matinya dia. Belum di akhirat udah disiksa duluan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di dunia. Waliyadu billah min dzalik. Karena itu jangan pernah sedikit pun kita ini menganggap remeh urusan birrul walidain. Kadang-kadang orang zaman sekarang bisa bakti sama gurunya, tapi belum tentu bisa bakti dia sebagai anak kepada orang tuanya. Kadang-kadang kalau sudah gurunya yang ngasih perintah, habibnya, kiainya, ustadznya berangkat, udah deres udah. Tapi kalau sudah ibunya, orang tuanya minta tolong, leren makso kadang-kadang, kudu ngamuk dhisik baru nurut. Gurunya siap, langsung pasang status budal, ngalap barokai guru. Wah, durung kelakon seriak disian nih. Udah terus lek perlu mati syahid. Wah, ibu nyuruh tuku berambang, gremes di waraudan jadi ini. Alasan ngantuk, alasan capek, alasan konco, tertipu nih. Ini orang tertipu. Dia dikompor-kompori sama setan untuk bakti sama guru, tapi dia dibuat down, dibuat males untuk bakti sama orang tua. Percuma. Itu sama seperti orang pakai baju tapi nggak pakai celana.
percuma. Nggak ada nilainya orang pakai baju kalau dia nggak pakai celana. Karena orang kalau ngelihat, iya, orang kalau pakai baju tapi nggak pakai celana, orang nggak ngelihat bajunya. Sama, Allah nggak ngelihat baktinya kita kepada guru kalau kita nggak bakti kepada orang tua kita. Wah, kalau ketemu sama ulama dicium tangannya. Waduh, masya Allah ya. Sama bapak ibunya keluar rumah masuk rumah nggak pernah cium tangan. Kadang-kadang ngono, nggak ada penghayatan, dinikmati gitu. Seharusnya ini tangan yang sekarang bisa saya cium, mungkin besok udah nggak bisa saya cium lagi. Seharusnya gitu. Kalau ulama meninggal ada ulama lain. Kalau orang tua meninggal mau cari siapa? Ulama meninggal masih ada ulama yang lain. Kalau orang tua kita meninggal mau cari siapa kita? Mau cari orang tuanya orang lain. Di gambaran. Nih. Kalau sama ulama bisa jalan ngesot jarak puluhan meter itu bisa. Nanti selesai hajat mundur itu bisa. Masya Allah. Kalau perlu ulamanya udah meninggal ziarah. Wah, jarak 10 meter bagus ya. Saya bilang bagus loh ini. Bukan itu permasalahannya. Permasalahannya adalah durhakanya kita sama orang tua. Kenapa kita nggak bisa berbuat seperti itu kepada orang tua? Ulamanya meninggal, Habib Fulan meninggal, Kiai Fulan meninggal, kita ziarah misalnya, wah jarak 10 meter ngesot sudah kita. Mundur selesai hajatnya, mundur. Sama orang tuanya kadang-kadang disingkuri, termasuk dosa, termasuk kedurhakaan. Termasuk kedurhakaan adalah anak berjalan di depan orang tuanya, kecuali kalau ada hajat. Coba anak kamu di depan, bapak nggak tahu jalan, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada apa kudu ngelama, termasuk kudu. Jenengan berani tak? Hah? Jalan di depan kiai, di depan habib, di depan ulama, nggak berani. Depan orang tuanya, kadang kita nggak sadar kita jalan di depan orang tua kita. Nih, ambil telepon, misalnya. Itu termasuk kedurhakaan sebetulnya. Kita bisa sama ulama, kenapa kita nggak bisa sama orang tua? Hati-hati, jangan sampai kita termasuk di antara mereka yang tertipu dengan amal ibadah kita. Baktinya kita kepada guru itu bagus, asal disempurnakan dengan baktinya kita kepada orang tua. Nah, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiyallahu mengatakan ada 3 ayat yang mana selalu dibarengi dengan 3 hal yang lain. Yang kalau salah satu tidak ada, maka hal yang lain nggak diterima oleh Allah. Apa yang pertama? Atiullah wa atiur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah. Siapa yang taat kepada Allah nggak taat sama Rasulullah, maka nggak diterima ketaatannya. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah tapi nggak taat kepada Allah, juga nggak diterima ketaatannya. Bareng, gandeng, utuh. Yang kedua apa? Aqimus shalah wa atuz zakat. Laksanakan salat dan tunaikan zakat. Barang siapa yang baik kepada Allah tapi nggak baik sama manusia, sholat luar biasa tapi zakat medit, atau kalau zakat luar biasa tapi kalau sujud kepada Allah nggak mau, malas, maka nggak diterima sholatnya, nggak diterima zakatnya. Yang ketiga anishkurli wali walidayk, bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, nggak bersyukur kepada kedua orang tua, Allah nggak terima syukurnya. Barang siapa yang baik kepada orang tuanya tapi nggak baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak Allah terima ketaatannya. Baik sama orang tuanya tapi nggak sholat, baik sama orang tuanya tapi kalau Ramadan nggak puasa, baik sama orang tuanya tapi kapan wajib haji, wajib zakat, nggak nunaikan haji, nggak melaksanakan zakat, nggak diterima itu semuanya. Percuma baktinya dia kepada orang tuanya. Malah dikatakan dalam hadits qudsi begini, man asbaha murdiyan li muskhitan walideh. Barang siapa yang berhasil membuat aku ridho, ibadahnya bagus, banyak ibadahnya, nggak yang wajib, yang sunnah juga kelakon, cuman gagal untuk bakti sama orang tuanya, fa ana anhu sahid, maka aku adalah Tuhan yang murka sama dia. Wa man asbaha murdiyan walideh muskhitan li, sebaliknya barang siapa yang baik sama orang tuanya, berhasil membuat ridho, puas, rela orang tuanya kepada dia, walaupun sholatnya nggak ada khusyuknya, sholat tapi banyak aibnya ibadahnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, baca Al-Qurannya, dakwahnya, ngajarnya, belajarnya, nyantrinya, banyak gagalnya, tapi berhasil dia sama orang tuanya, fa'an anhu radin, aku adalah Tuhan yang ridho sama dia. Ini makna bagaimana Allah jadikan keridhaan orang tua di atas segala-galanya. Bagaimana keridhaan orang tua Allah jadikan sebagai alat untuk
Allah menjatuhkan ridho atau murkanya. Kalau orang tua ridho sama kita, Allah ridho sama kita. Kalau orang tua murka sama kita, Allah murka sama kita. Umurnya kita ini terbatas. Ma baina 60 wa 70 kata Rasulullah. Antara 60 70. Sementara fisiknya kita ini nggak mungkin selamanya kuat. Harta yang kita punya yang nggak mungkin selamanya itu menjadi miliknya kita. Kadang pasang, kadang surut, kadang naik, kadang turun. Maka jadikan semua apa yang kita punya, mau hartanya kita, mau umurnya kita, mau sehatnya kita, fisiknya kita, semuanya untuk orang tua. Kenapa? Ada di mereka ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Kita kan enggak, umur untuk orang lain, harta untuk orang lain. Bisa ngasih hadiah sama orang tapi nggak pernah ngasih hadiah sama orang tuanya. Walaupun orang tuanya mampu mungkin, tapi yang dicari dari orang tua, jenengan ngasih hadiah kepada orang tua kadang-kadang nggak butuh sama hadiahnya panjenengan, bisa beli sendiri. Cuman bukan itu yang kita cari kan, bukan itu, cuman perhatian. Misal mau Ramadan, belikan bapak sarung, belikan ibu apa? Mau kenah atau loh, bapak ibu bisa beli itu. Cuman ibu bapak nerima ini bukan melihat hasilnya, bukan melihat nilainya, tapi siapa yang ngasih? Ya, kita bisa berbuat itu seperti kepada orang lain. Kepada ulama bisa itu. Wah, kalau sudah Idul Fitri ngasih hadiah. Tapi sama orang tuanya 10 tahun kadang-kadang ngasih 1 kali sarung sama orang tuanya. Cara berpikir kadang-kadang. Cara berpikir. Sama orang kita bisa berbuat baik, tertarik gitu, tapi sama orang tuanya kelupaan kadang-kadang. Kok bisa itu loh? Kok bisa dia belum kenal ulama, dia lebih dulu dilahirkan sama orang tuanya. Sing kelaran iku ibuke, tapi iso lali ambek ibuke. Yang taruhan nyawa, banting tulang peres keringet, masang rai untuk utang demi sekolahnya kita, itu bapaknya kita, bukan ulama. Walaupun saya mengatakan bukan ulama itu nggak baik, cuman kita ini loh, kita ini kok bisa begitu mudah melupakan jasanya orang tua. Yakin dah kita ini. Kita ibadah kepada Allah udah banyak cacatnya, kemudian kita nggak baik sama orang tua. Apa harapannya kita kalau gitu nanti di akhirat? Yang baik sama Allah, gagal bakti sama orang tua, murka Allah. Lah gimana dengan orang yang gagal ibadah, gagal bakti sama orang tua? Gimana nasibnya dia? Jadi kadang-kadang kalau sholat ya bingung diterima enggak ya, puasa lebaran bingung diterima atau enggak, kapan kita haji bingung mabrur atau enggak, kapan zakat bingung kita diterima. Asal kita ngelihat wajah kedua orang tua kita senyum sama kita, beres masalah. Bukan saya mengatakan nggak usah khusyuk-khusyuan, bukan. Kita berupaya untuk khusyuk, tapi sampai detik ini kita masih banyak gagal. Puasa juga banyak gagalnya. Tapi selagi kita pulang melihat orang tua senyum sama kita, beres urusan. Seharusnya itu yang menjadi prioritas buat kita. Apa itu? Senyumnya orang tua, bukan senyumnya orang lain. Orang lain senyum sama kita, belum tentu Allah senyum sama kita. Tapi kalau orang tua senyum sama kita, Allah senyum sama kita. Orang lain senyum, orang tua kecewa sama kita, Allah kecewa sama kita. Allah kecewa sama kita. Tidak Allah barengkan kewajiban kita untuk taat dan mengesahkan Allah, kecuali yang dibarengkan oleh Allah adalah perintah kita untuk bakti sama orang tua, bukan yang lain. Baik sama orang lain bagus, tapi prioritas adalah orang tua. Baik sama siapapun bagus, tapi prioritas itu adalah orang tua. Itu adalah orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, ayat pertama. Abdullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, ayat kedua. Anishkurli wali walidaik, ayat ketiga. Lihat bagaimana Allah perintah kita untuk taat kepada Allah, tidak menyembah kecuali kepada Allah, mengesahkan Allah, menunggalkan Allah, tidak beriman kecuali kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, wa bil walidaini ihsana. Bersyukur kepada Allah, anishkurli wali walidaik. Lihat, enggak dilupakan, bukan dibarengkan dengan orang lain, orang tua. Bersyukur kepada Allah, kata Ibn Uyainah, bersyukur kepada Allah dengan sholat 5 waktu. Dan bersyukur kepada orang tua adalah dengan mendoakan orang tua setelah kita sholat 5 waktu. Bersyukur kepada Allah dengan kita sholat 5 waktu. Bersyukur kepada orang tua dengan kita mendoakan. Enggak lupa, selalu ingat istiqomah mendoakan orang tua kita selepas sholat 5 waktu. Karena tidak ada waktu yang paling mustajab dalam doa kecuali doa setelah sholat, termasuk diantaranya.
Kita ingat, kalau perlu sujud terakhir yang kita minta doa birrul walidain. Kapan doa yang kita minta doa birrul walidain. Kapan haji di multazam misalkan umroh yang kita minta doa birrul walidain. Pokoknya birrul walidain tok. Wah, untung dunia akhirat. Untung dunia akhirat. Fir'aun aja dapat untung gara-gara begitu. Gara-gara pernah bakti sama orang tua, apalagi kita yang kita nggak mengaku sebagai Tuhan. Nah, pernah diceritakan seperti dalam surat Al-Baqarah, dalam banyak tafsir disebutkan begini. Kan ada seorang misanan bunuh misanannya. Ada seorang saudara bunuh saudaranya. Akhirnya sambat kepada Nabi Musa. Yang bunuh ini pasang alibi, seolah-olah bukan dia pelakunya. Saudaraku dibunuh Nabi Musa, gimana ini? Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk Bani Israel saat itu, umatnya Nabi Musa nyembelih sapi. Sampai mereka sering, kita tahu ya, dengar ceritanya, tanya apa warnanya, bagaimana sifatnya, sampai sifat-sifatnya itu rinci, detail. Akhirnya nyari, ketemu. Harganya mahal. Satu sapi dihargai dengan beratnya emas. Misal sapi itu beratnya 1 ton, ya 1 ton emas regane. 1 ton emas harganya. Dibeli sampai akhirnya disembelih sapi tadi itu. Disembelih, sebagian daripada anggota tubuhnya diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Musa untuk masukin ke jenazah tadi itu. Pecutno. Cetar, hidup jenazah tadi itu. Ditanya sama Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Musa, siapa yang bunuh kamu? Ternyata yang pertama kali ngelapor, duluri dewe, misanane dewe. Pura-pura nangis, pura-pura ngelapor, padahal ya dia pelakunya sebetulnya. Pasang alibi istilahnya. Ayo. Tahu nggak dari mana ceritanya itu? Al-Baqarah tadi itu. Ada seorang anak bakti sama ibunya luar biasa. Dia membagi waktunya 3. Pertama untuk ibadah, dia dengan Tuhan. Yang kedua untuk bekerja, yang ketiga untuk ibu. Jadi 8 jam untuk bakti sama ibu, 8 jam untuk bakti kepada Allah, 8 jam untuk ya kehidupan. Karena orang tuanya, bapaknya sudah meninggal. Dia punya keluarga, ya harus menafkahi. 8 jam bakti sama ibu. Kita sehari belum tentu 8 jam ketemu ibu. Ketemu tok, belum bakti. Kalau dia bekerja, hartanya dia dibagi 3 lagi. 1/3 untuk modal, 1/3 untuk nafkah, 1/3 untuk ibu. Kira-kira kita punya rezeki sehari dapat 900, ngasih ibu 300 nggak kira-kira? Paling guru mesti saulan 300. Kita nggak pernah memprogram diri kita untuk berbuat seperti itu, nggak pernah gitu loh. Waktu lek koper nang ibu, lo kok lek koper? Harta lek ono lebih, ya apa sih? Lah kita ngasih ibu ini harus dikonsep, harus diprogram. Dengan begitu Allah program apa yang menjadi keinginan kita. Ya kita enggak sama ibu, sama orang tua, sama bapak. Lek koper, lek sempet, lek ono, keliru. Nih contohnya nih, waktunya dibagi 1/3. 1/3 untuk Allah, 1/3 untuk ibu, 1/3 untuk keluarganya. Urusan nafkah banyak. Harta 1/3 untuk modal, pulang lagi 1/3 untuk ibu, 1/3 lagi untuk nafkah. Keuntungan tadi untuk nafkah. Lihat, bayangkan, dapat 1,5 juta ke ibu. Untuk 9 juta, 3 juta ke ibu. Gak kata mikir. Pokoknya 1/3, besar loh 1/3 itu. Minimal itu. Walhasil ngasih kepada ibunya. Sampai bapaknya meninggal ini punya warisan 1 ekor sapi. 1 ekor sapi. Maka sapi ini diperintah sama ibunya, nak jual ya di pasar sapi. Jual dengan harga 3 dinar. Kalau ada orang nawar, bilang sama ibu, jangan keburu menjual. Oh iya bu, bawa ke pasar sapi. Dijual harga 3 dinar. Allah utus 1 malaikat menyerupai manusia, menawar. Harganya berapa nih? 3 dinar. Ya sudah, saya kasih 6 dinar ya, tapi jangan ngomong sama ibu. Wah, nggak bisa, saya harus minta ridhonya, setujunya ibu dulu. Pulang bu, ada yang nawar 6 dinar. Oh ya kasih. Balik lagi ke pasar sapi, ketemu sama malaikat yang menjelma manusia tadi itu. Ibu ridho, dijual 6 dinar. Ini saya lepasnya. Oh enggak, katanya malaikat. Saya beli 12 dinar, yang 6 dinar buat kamu, tapi jangan ngomong sama ibu ya. Nggak bisa. Balik lagi pulang ke rumah, bu ada yang nawar 12 dinar. Orangnya sama. Kasih. Sampai ditawar lagi, tapi jangan ngomong sama ibu. Balik lagi nih anak. Ibu orang itu malaikat itu. Ngomong, ambil malaikat itu mau. Sidot tuku apa kayak ini boleh dijual atau enggak? Nah, akhirnya ngaku malaikat. Jangan dijual. Tahan. Jangan keburu dijual. Nanti bakal ada yang nyari sapi ini dengan harga berat badannya dia.
Terjadilah apa yang terjadi di zaman Nabi Musa tadi itu, sehingga miliarder anaknya berkat bakti sama orang tua dari satu sapi. Bayangkan, kenapa bakti sama orang tua? Jadi kadang-kadang kita ini sambat urusan rezeki, tapi kita nggak ngaca kadang-kadang bagaimana kita terhadap orang tua kita. Itu adalah kewajiban loh buat kita semuanya. Hati-hati gagal sama orang tua. Orang tua nih, pernah ada seorang pemuda ya, lihat bagaimana. Pernah ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah dari Yaman, berangkat ke Mekah, dengar Rasulullah mau hijrah. Wah, semangat ini anak muda mau hijrah bareng Nabi. Pokoknya mau hidup sama Nabi. Lihat nih, bukan mau hidup sama guru ini, mau hidup sama Nabi, ditinggalkan orang tuanya, berangkat. Tanya sama Rasulullah setelah sampai di Mekah, siapa kamu? Fulan. Dari mana? Dari Yaman. Ahayun abawak, apakah hidup masih kedua orang tuamu? Iya. Hal adzinalak, ngasih izin kepada kamu? Enggak. Irja ilaihima, pulang. Nabi nih, bukan bakti sama guru lagi, bakti sama Nabi. Pulang. Fa'in adzinalak fajahid, kalau mereka berdua ngasih izin kepada kamu, ayo kita jihad bareng, hijrah bareng. Wa illa fabirrahuma mastata'ta, baktilah kamu kepada orang tuamu. Kalau kamu nggak dikasih izin, baktilah kamu kepada orang tuamu dengan segenap apa yang kamu punya. Hartanya kamu ke orang tua, bukan mastata'ta nggak ada kemampuan, bukan. Mastata'ta dengan apa yang kamu mampu. Ibarat kalau bisa ngasih harta 300, jangan ngasih 30. Kalau bisa ngasih harta waktu 8 jam, jangan ngasih waktu 8 menit. Apa yang kamu mampu, kasih semuanya orang tua. Fa inna dzalika khairu ma talqallaha bihi ba'da tauhid. Karena sungguh baktinya kamu kepada orang tua adalah paling baiknya sesuatu setelah kamu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari Yaman ke Mekah. Untuk siapa? Bakti sama Nabi. Tolak sama Nabi, pulang. Subhanallah. Ini adalah bagaimana ya, tuntutan kita sedalam itu kita diwajibkan oleh Allah untuk bakti kepada orang tua. Pembahasan.